Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kehidupan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Katanya, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 muridnya yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Yesus mengingatkan tentang bagaimana kita menjadi seorang yang rendah hati, terutama ketika kita menjadi seorang yang memerintah atau menjadi seorang pemimpin. Dalam seluruh karyanya, ia menampakkan hal itu. Justru kerendahan hatinya lah ada begitu banyak orang yang terpengaruhi. Bahkan para pemimpin juga menjadi tertarik untuk mendekat padanya. Kerendahan hatinya mendapat puncaknya dalam peristiwa salib. Salib itulah yang menjadikan kita tidak berdaya, mendekat dan menimba kekuatan daripadanya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, orang yang rendah hati tentu akan memiliki suatu kuasa, suatu karisma yang luar biasa. Orang yang rendah hati pastilah punya karisma yang begitu mendalam. Meskipun ia tidak memerintah, kita bisa merasakan bagaimana aura kuasanya. Ketika seseorang memimpin hanya dengan perintah, kita bisa dengan mudah mengabaikannya, tidak peduli, dan bahkan tidak ada kepercayaan meskipun kita melaksanakan perintahnya. Dengan jelas kita bisa merasakan aura yang tidak karismatik dari pemimpin yang hanya memerintah saja.
maka perintah yang diberi juga akan dijalankan hanya dengan atau asal saja tidak ada keterlibatan batin di dalam melakukannya. Ada banyak contoh ya di sekitar kita, ya bagaimana kita dapat merasakan jika seorang pemimpin tidak punya kerendahan hati, pasti itu banyak akan diabaikan oleh orang lain. Karena ketika masyarakat melakukan perintah dari seorang yang tidak punya karisma, dia melakukan pekerjaan dengan semaunya, dengan seadanya. Yesus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai murid Yesus, kita pun wajib meneladan bagaimana kita belajar melayani, bukan minta dilayani, tetapi kita bisa memberi pengayoman atau mengayomi, memberikan suasana yang damai bagi orang-orang lain, terutama yang menderita, bahkan memberikan nyawa bagi banyak orang. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil hari ini kita bisa membayangkan betapa kecewanya Tuhan Yesus kepada kedua muridnya, di mana hal itu disampaikan oleh ibunya. Mereka meminta kedudukan atau posisi yang terhormat di antara para murid yang lain. Mereka adalah Yohanes dan Yakobus. Pada saat yang sama, sebenarnya Yesus masih mengajarkan bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan. Para murid terlihat memikirkan kesenangan dirinya sendiri daripada mengenang atau merenungkan penderitaan dari gurunya yang sudah disampaikan berulang kali. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa di sekitar kita banyak orang yang mengalami penderitaan batin. Kiranya kehadiran kita juga perlu empati kepada mereka, pada penderitaan mereka. Dan hal ini tidak cukup hanya sampai pada sikap empati saja, tetapi yang diperlukan adalah mendukung, memberikan penguatan kepada mereka agar mereka bisa move on, bisa bangkit lagi dari keterpurukannya. Bukan hanya tentang yang berkaitan dengan penderitaan batin, penderitaan yang mungkin karena tekanan atau karena pressure dari orang lain, mungkin dari pimpinan, tempat kerja, dalam keluarga. Mereka perlu kita support, kita dukung. Dengarkan dulu ketika mereka berbicara, ketika mereka sharing, kita berikan menjadi pendengar yang baik agar kita pun nanti bisa berusaha sama-sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Semoga di masa Prapaskah ini kita semakin peka pada penderitaan sesama dan tergerak untuk melayani mereka, karena kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani. Demikian permenungan kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan, untuk berdoa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih untuk damai yang sudah kami rasakan. Ajarilah kami untuk memiliki hati seorang hamba, agar kami mampu dan bisa melakukan yang terbaik bagimu dan bagi sesama yang ada di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.